Om Swastiastu. Perkenalkan, saya atas nama Kadek Suliantara dari kelas 10 perhotelan 8, nomor absen 28. Hari ini di sini saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh Sensei Dayu yang berjudul bekerja sama dalam tim atau teamwork. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama itu ada yang A, pengertian bekerja sama dalam tim atau teamwork adalah kolaborasi antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan bersama dan saling berbagi tanggung jawab untuk mencapai sesuatu. Dan yang kedua itu ada pentingnya bekerja sama dalam tim. Pentingnya bekerja sama dalam tim itu ada beberapa bagian. Bagian yang pertama itu adalah yang A, mencapai tujuan yang telah ditentukan adalah proses mewujudkan target yang direncanakan melalui langkah yang terarah, kerja keras dan konsisten. Dan yang B, ada mencegah terjadinya kesalahan, adalah melakukan langkah-langkah antisipasi agar pekerjaan berjalan sesuai dengan yang kita pikirkan dan lancar. Dan yang C itu ada mengikatkan performa individu, adalah mengembangkan kemampuan dan kinerja seseorang agar lebih efektif dan produktif saat bekerja. Dan yang D itu ada mengurangi kelelahan kerja, adalah melakukan upaya agar tubuh dan pikiran tidak cepat lelah saat bekerja atau istirahat. Dan yang E atau yang terakhir itu ada melatih manajemen konflik dan risiko, yang berarti belajar cara menghadapi dan menyelesaikan masalah atau potensi bahaya dalam bekerja yang tepat. Dan setelah itu, untuk yang ketiga itu ada manfaat bekerja dalam tim. Dan bagian yang pertama itu ada bekerja lebih efektif, adalah mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin seperti waktu dan tenaga. Dan yang kedua itu dan yang B itu ada mendapatkan lebih banyak ide, adalah proses menghasilkan ide-ide baru yang beragam. Yang C itu ada saling mengandalkan atau interdependensi, adalah dua atau lebih banyak pihak bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup atau mencapai tujuannya. Dan yang D itu ada mengasah kreativitas, adalah proses meningkatkan kemampuan untuk berpikir original, menghasilkan ide-ide baru, dan menemukan solusi yang inovatif. Dan yang E itu ada menyelesaikan masalah secara optimal, adalah menemukan solusi terbaik yang mungkin untuk suatu masalah dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan tujuannya. Dan yang F itu atau yang terakhir ada menjadi sumber motivasi dan inspirasi, adalah bagaimana seseorang atau sesuatu dapat mendorong orang lain untuk bertindak atau menciptakan sesuatu yang baru. Dan yang ketiga di sini ada teamwork yang harus dimiliki. Bagian yang pertama itu ada yang A, komunikasi dalam tim, adalah pertukaran informasi, ide, dan perasaan antara anggota tim yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang B itu ada tanggung jawab, keadaan di mana seseorang wajib menanggung segala sesuatu yang telah mereka perbuat. Dan yang C itu ada kejujuran antar rekan kerja, adalah bersikap lurus hati, terbuka, dan tidak menipu dalam segala aspek pekerjaan, baik terhadap rekan kerja, atasan, maupun bawahan. Dan yang D itu ada mendengarkan dengan baik, adalah kemampuan untuk mendengarkan suara secara jelas dan nyaman pada berbagai frekuensi. Dan yang E itu ada empati terhadap anggota tim, kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan serta perspektif rekan kerja. Dan yang F itu ada kolaborasi ide, adalah proses bekerja sama untuk menularkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah. Dan yang G atau yang terakhir itu ada manajemen waktu, kemampuan untuk mengatur dan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Dan untuk yang keenam itu ada hal-hal yang dilakukan untuk membentuk tim yang kuat. Bagian yang pertama itu ada membuat acara kumpul karyawan,
mengorganisir sebuah kegiatan yang melibatkan seluruh atau sebagian karyawan untuk berkumpul satu sama lain dan untuk mempererat hubungan rekan kerja. Dan yang B itu ada membuat kegiatan yang mendukung fashion karyawan, menciptakan aktivitas di lingkungan kerja yang berkaitan dengan gaya berpakaian, fashion, dan bertujuan untuk meningkatkan atau memperkuat kerja sama tim. Dan yang C itu ada mengadakan kegiatan team building yang opsional, memberikan pilihan kepada peserta untuk berpartisipasi atau tidak dalam kegiatan tersebut. Dan yang terakhir itu ada mengadakan kegiatan team building dengan tema dan konsep yang menyenangkan, berarti merancang aktivitas yang bertujuan mempererat kerjasama, komunikasi, dan kekompakan dalam tim melalui cara yang seru dan tidak membosankan. Sekianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Santi.